Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa-fatwa kontemporer. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syalat orang yang minum khamar atau pemabuk. Pertanyaan: bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang suka minum khamar, tetapi ia juga mengerjakan syalat? Jawaban, ini merupakan sesuatu yang sangat disesalkan. Karena syalat yang sebenarnya, sebagaimana yang disyariatkan Allah, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Seperti yang difirmankan Allah kepada Rasul-Nya. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Al-Ankabut 45. Tidak diragukan lagi, meminum khamar termasuk kemunkaran yang sangat besar karena membahayakan akal, kesehatan, harta dan kepribadian, dan terutama menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat. Apabila seseorang lemah imannya, lemah keyakinannya, tipis agamanya, dan dipermainkan oleh setan, maka ia akan dengan mudah meminum khamar minuman keras. Padahal, bagaimanapun keadaannya, khamar, menurut jumhur fuqaha, adalah najis dan memabukkan yang menghalangi seseorang untuk menunaikan salat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu syalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Quran Surat An-Nisa, ayat 45. Apabila ia telah sadar dan mencuci bekas kamar yang pernah digunakannya, kemudian berwudu dan mengerjakan syalat, maka diharapkan syalat yang dikerjakannya itu diterima Allah, sehingga kelak pada suatu hari syalat tersebut akan mencegahnya dari kemunkaran, dan dia akan merasa takut mengulangi perbuatannya. Salat merupakan suatu kefarduan yang wajib dilaksanakan seseorang, sedangkan meminum khamar merupakan suatu dosa yang tidak boleh dilakukan. Menunaikan syalat merupakan amal saleh, sedangkan meminum khamar adalah perbuatan yang buruk. Dan Allah menghisap kebaikan serta keburukan yang dilakukan manusia sesuai dengan kadar masing-masing tanpa menguranginya sedikit pun. Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat kebaikannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 7-8. Maka salat yang dilakukannya tetap ditulis sebagai amal kebaikan. Dan meminum khamar, yang merupakan induk segala keburukan, juga tetap ditulis sebagai amal keburukan untuknya. Saya tidak mengatakan supaya orang tersebut meninggalkan salat selama masih meminum khamar, karena orang yang masih mau mengerjakan syalat diharapkan akan timbul di dalam hatinya perasaan takut dan akan berhenti dari perilaku yang buruk itu. Jika Anda bertanya kepada saya, manakah yang lebih baik, orang yang minum khamar tetapi masih mau mengerjakan salat, ataukah orang yang minum khamar dan tidak mau mengerjakan salat? Maka saya katakan bahwa orang yang suka minum khamar tetapi masih mau mengerjakan salat lebih utama dan lebih sedikit keburukannya dibandingkan dengan orang yang suka minum khamar tetapi tidak mau mengerjakan syalat. Karena bagaimanapun, orang seperti ini tidak seperti orang-orang mukmin yang senantiasa memelihara syalat mereka, seperti tercermin dalam firman Allah, dan orang-orang yang memelihara syalatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9. Sungguh jauh perbedaan antara orang yang menghabiskan malam dengan lisan yang basah karena berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidur sementara mulutnya bau arak serta hilang dan rusak akal pikirannya. Itulah fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sampai ketemu di kajian atau fatwa-fatwa kontemporer lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.